Oke, baik, kita bahas ya, untuk pertemuan ke-6. Jadi, kemarin kita sudah bahas tentang Python struktur dasar untuk percabangan ya, terus juga percabangan yang bersarang. Nah, untuk, sesi kali ini kita akan bahas yang, Python struktur dasar untuk perulangan. Nah, bentuk-bentuknya itu seperti apa ya. Nah, nanti adik-adik bisa belajar nanti, kita bahas terkait dengan perulangan for ya, perulangan while, perulangan do while, dan nanti juga ada eksperimen mandiri 3 soal, seperti biasanya ya. Nah, untuk perulangan for ya, sebenarnya perulangan for, while, do while itu sebenarnya tujuannya sama, ya. Tujuannya sama dan output-nya juga sama, hanya saja cara penggunaannya saja yang berbeda, alur logikanya yang berbeda. Ya, output-nya sama, ya, output-nya sama. Tetapi, eee, proses untuk mengeluarkan output itu saja yang berbeda, gitu, ya. Jadi misal adik-adik, misal ya, adik-adik saya berikan, analogi mudahnya itu, eee, ya saya berikan analogi mudah, misal adik-adik mau jalan ke UPN gitu ya. Nah, ini rumahnya adik-adik ya, ini rumah. Nah, di sini ada 3 jalan ya, bisa lewat sini atau pengen muter-muter dulu ya, mau ke sini atau mau ke langsung lurus gitu. Ini bisa dianggap ini misal di sini for, melalui jalan for, ada melalui jalan while ya gitu ya. Ada juga yang melalui jalan do while gitu. Ya, padahal tujuannya sama tadi ya. Sama, tujuannya adalah sama-sama tujuannya ke UPN gitu. Outputnya sama, inputnya juga sama, hanya saja proses. Ini yang membedakan prosesnya. Oke. Nah, pertama kita bahas dulu ya yang, bentuk-bentuk perulangannya itu kita bahas yang hari ini dulu. Ini untuk besok ya. Ini untuk besok. Kalau yang hari ini kita bahas yang perulangan, for, while ya, do while. Nah, masing-masing nanti saya berikan, contoh ya, contoh beberapa soal. Oke. Perulangan for. Nah, secara, ya, kalau di Python itu dimulai dengan, range ya, lalu begin and step. Oke, ya. Jadi nanti misal adik-adik ingin mengeluarkan, deret angka ya, angka 1 hingga ke 5 gitu ya. Berarti begin-nya di sini 1 gitu ya. End-nya itu kalau di Python, secara default ini harus kurang dari, misal kalau memang kita butuhnya 1 angka sampai 5, maka kita harus definisikan 6 di sini, bukan 5. Karena yang di-print adalah kurang dari 6. Makanya di-print nanti 1 sampai 5, ya. Lalu step. Nah, step itu apa? Kalau tidak salah lalu kita sudah pernah bahas, step itu berarti langkah, selisih yang mau eee, di-output sama yang mau dicetak itu berapa langkah. Jadi kalau memang saya di sini definisikan 1 misal, maka langkahnya adalah 1 langkah dari sebelumnya, maka di sini 2, ya. 1 langkah lagi, oh di sini 3. 1 langkah lagi, oh ini 4, 1 langkah lagi di sini 5. Nah, kalau step ini saya, extend lagi ya, saya tambahkan lagi jadi 2, maka beda lagi nanti output-nya. 1 langkah dari 2 langkah dari 1 itu nanti 3, 2 langkah dari 3 itu 5. Maka hanya ada 3, angka yang akan dicetak dengan 2 langkah, sedangkan kalau 1 langkah tadi ada 5 angka. Tapi intinya adalah dibatasi end-nya itu kurang dari 6, ya. Nah, hubungannya dengan looping for ya, itu adik-adik bisa lihat di sini prosesnya ya. Jadi di sini misal saya punya bilangan tadi ya, begin-nya 1 misal. Maka saya mulai angka dari 1 di sini. Ya, ini sudah masuk di proses ya. Angkanya sudah di-inputkan 1 nanti, lalu dimasukkan ke dalam decision ya. Kalau di sini sebenarnya bukan decision tapi,
alurnya saja. Jadi alurnya looping for itu mau kemana sih gitu ya. Oh ternyata di dalam decision ini ada pengecekan ya. Pengecekan apakah angka yang akan dicetak tadi sudah terpenuhi semua atau tidak gitu ya. Jika belum, ini akan jalan terus. Ya, ini akan jalan terus. Jadi saya berikan contoh, misal saya definisikan bikinnya 1, n bilangannya di sini saya batasi kurang dari 6 ya, berarti kurang dari 6 ya. Lalu saya cetak di sini, saya teruskan. Karena kondisi masih memenuhi ya. Jangan lupa nanti di sini juga ada stepnya 1, maka di sini ada 1. Maka selama ya nilai itu masih belum lebih dari 6 atau lebih dari 6, maka satu proses ini akan dijalankan terus tadi. Ini akan dijalankan terus. Bukan yang ini ya, tapi ini satu paket ini. Maka misal 1 lewat di sini, apakah 1 kurang dari 6? Oke, jalan, print, cetak, muncul 1 di sini. Ya. Jalan lagi ke bawah ya. 1 ya, ini variable temporary-nya bilangan sama dengan 1 ya. Lalu bilangan yang di atas kan dapat 1 ya. Lalu kita jumlahkan dengan 1 langkah step di sini, 1. Maka 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Maka 2 akan dimasukkan ke atas ya. Bilangannya sudah menjadi 2 ya, sudah jadi 2, dimasukkan ke bawah lagi. Apakah 2 kurang dari 6? Ya, ya. Benar, maka akan dicetak lagi di sini. 2. Dicetak, dibawahkan lagi bil sama dengan 1 plus 2, ini 2, bilangannya sudah ganti 2, 2 plus 1, stepnya 1 ya. Maka akan didapatkan bil sama dengan 3. Dinaikkan ke atas lagi, dapatlah sama dengan 3 ya, bilangannya sudah berubah. Diturunkan lagi, apakah 3 kurang dari 6? Oke, terus. Maka dicetak di print bilangan ini. Lagi terus muter lagi, 3, bilangan sudah dapat 3, maka 3 plus 1, 4 ya. 4, bilangannya sudah dapat 4, maka 4 dinaikkan lagi ke dalam sini. Ya. 4 kurang dari 6, oke ya, berarti dicetak. Dan seterusnya. Ya. Sampai dia tidak melebihi 6. Ya, tidak melebihi 6. Dan dia kurang dari 6. Dan dia tidak sama dengan 6. Intinya adalah kurang dari 6, maka yang dicetak sampai 5. Gitu aja deh ya. Jadi mudah sekali untuk memahami logika for ini. Yang penting dia ada batas bawahnya, ini bilang bikinnya batas bawah, kita definisikan tadi berapa? 1. Lalu kita cek di sini ada batas atas, yakni sebesar kurang dari 6 ya. Lalu dicek lagi, lalu dicetak satu persatu. Dan jangan lupa di sini ada step langkahnya. Ya. Jadi alurnya mudah sekali sebenarnya ya. Di bilangan ya sama dengan 1 ya. Lalu dicetak kan ya. Lalu ketika ada di proses ini maka bilangan akan dirubah. Bilangan sama dengan bilangan ya ditambah step. Ya, step. Berapa stepnya? 1. Maka bilangan yang ada di atas adalah 1 ditambah 1, maka dapatlah 2. Ya. 2 dinaikkan lagi terus, muter gitu ya, sampai kurang dari 6. Gitu. Oke. Nah, ini penjelasannya bisa dibaca nanti. Intinya kita harus dapatkan bikinnya dulu, batas bawahnya dulu. Lalu dapatkan BA-nya, batas atasnya berapa ya, kurang dari 6 tadi. Oh, maaf. Di sini batas atas ya. Ini batas bawah ya. Di sini batas atas ya. Nanti saya coba update ya materinya. Batas atas ya. Jika batas atas ya belum terpenuhi maka dilanjutkan ke proses print dan cetak ke incremental. Nah, ini jangan lupa di sini ada incremental, ada kalimat incremental dan decremental ada dia. Kalau kasusnya kita menyetak angka 1 hingga ke 5, kira-kira apa ini?
Nah, ini kan masuk ke incremental. Ya. Kalau 5 ke 1 yang mau saya cetak, kan terjadi penurunan ya. Itu artinya decremental. Kalau di sini bilangan atau I sama dengan I plus 1, kalau yang di bawah I sama dengan I min 1, dikurangi. Ya. Jadi setiap perputarannya dikurangi 1 hingga didapatkan 1. Ya. Oke, kedua. Ini contoh, kita mencoba untuk mencetak angka 1 sampai dengan 5 ya. Dengan ketentuan bilangan dimulai dari batas atasnya, batas bawahnya ya. Batas bawahnya 1 dan batas atasnya ya, itu kurang dari 6. Lalu step yang digunakan itu 1. Jika batas atas ya masih belum terpenuhi, maka proses loop tetap dijalankan ya. Jadi kalau melebihi 6 ya, ini melebihi dari 6, maka kalau masih loopnya tetap kalau masih kurang dari 6, maka akan dijalankan. Kalau lebih dari 6 di sini melebihi batas atas ya, maka loop berhenti. Oke. Ini implementasi di Python-nya ya tanpa for. Ini kalau misal ya kita buat manual. Silakan tampilkan angka 1 sampai 5. Ini kan manual tadi ya. Nah, kalau nanti kita disuruh nampilkan 1 sampai 100, masa iya kita akan melakukan cetak seperti ini, print gitu ya, terlalu lama. Sedangkan di dalam dunia komputasi, apalagi di data science, itu sangat sering kita melakukan looping for, sering sekali. Dan ini sangat dibutuhkan. Maka tidak apa ya, kurang bagus juga kalau manual seperti ini. Maka harus kita lakukan looping ya. Harus kita lakukan looping seperti ini. Ini misal saya analogikan batas bawah di sini ya. Silakan masukkan batas bawah misal 1, lalu silakan masukkan batas atasnya 6, lalu inputkan ya step di sini besarannya 1. Maka kita bisa melakukan for loop di sini ya, looping for n, ini aliasnya n, in range ya, in range-nya berarti rentang, BB-nya adalah 1, BA-nya 6, kurang dari 6, step-nya 1. Maka seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka akan ditampilkan angka 1 dulu ya, terus muter lagi di dalam ya. Dicetak 2 ya. Terus lalu bilangan yang kedua di looping lagi ditambahkan plus 1 jadi 3. 3 ditambahkan 1 lagi jadi 4 dan hingga ke 5, kurang dari 6. Gitu. Ya. Jangan lupa sesuai dengan penjelasan saya tadi di sini, ya. Oke. Contoh kedua ya, misal saya punya deret bilangan ganjil genap ya, kita membuat deret ganjil genap tapi dengan cara melakukan kelipatan 2 misal. Jadi kita bahas dulu nanti yang ganjil gimana ya. Jadi atau genap bilangan dimulai dari batas atas 0 hingga batas bawah. Maaf, ini batas bawah, ini batas atas ya. Untuk deret bilangan genap ya, bilangan dimulai dari batas bawah. Untuk bilangan ganjil ya dimulai dari angka 1 dan batas atasnya itu dimulai dari angka sampai kurang dari 22 ya. Lalu step yang digunakan sebesar 2. Jika batas atas, ini batas atas ya, maaf. Ya batas atasnya ya, masih belum terpenuhi. Jadi kalau masih kurang dari 22, maka proses loop tetap dijalankan. Kalau dia melebihi batas atas ya, melebihi 22, maka maka loop akan berhenti ya. Loop akan berhenti. Misal contoh di sini batas bawahnya 1, batas atasnya 22. Lalu kita masukkan step ya, stepnya 2.
Nah, ini for n sekali lagi ini alias BB-nya kita masukkan 1, batas bawah, batas atasnya 22, step-nya itu 2. Maka setiap kali perulangan 1 akan ditambahkan 2. Jadi, maka 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, dan seterusnya. Hingga kurang dari 22. Ya. Kalau sudah melebihi 22, maka loop yang ada di sini akan berhenti. Ya. Maka akan berhenti karena dia melebihi end ya 22. Oke. Ya. Kalau genap bagaimana? Sama ya, tinggal mengganti saja inputan untuk batas bawahnya itu adalah 0 bukan 1. Terus di sini batas atasnya 22, stepnya 2. Oke, 0 tambah 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6 ya. Dan hingga kurang dari 22, maka didapatkan 20. Ya. Seperti itu ya, jadi ya mudah sekali untuk memahami looping for ya. Oke, nomor 3 ya, looping for untuk contoh 3. Misal kita membuat deret bilangan menurun ya, bilangan dimulai dari batas bawah 20, batas atasnya ya 0 ya. Jika batas atas ya masih belum terpenuhi ya, maka proses loop tetap dijalankan. Jika bilangan melebihi batas atasnya, maka loop berhenti ya. Jadi kalau nanti dia batas atasnya 0 ya, ternyata dia melebihi itu, misal min 1 gitu ya, maka akan berhenti kalau masih kurang dari 0, misal masih 2, maaf, kalau lebih besar dari 0 misal 2 atau 4 atau 5, maka proses akan tetap dijalankan. Ya, tetap dijalankan. Oke, kita lihat. Misal batas bawah 20 ya, batas atasnya 0, stepnya ini min 2. Kita lakukan decrement ya. Decremental ya. Decremental. Maka BB-nya di sini 20, batas atasnya 0, stepnya min 2 ya. Jadi 20 min 2 itu 18, 18 min 2 ketemu 16, ya 16 kurangi 2 14 dan seterusnya ya. Ya, ini di sini batasnya sampai 0. Karena kalau min 2 ini diteruskan min 2 maka ketemu 0. Padahal di sini batas atasnya adalah kurang dari 0, bukan dari kurang sama dengan 0, tidak. Tidak ya, tapi kurang dari 0. Sehingga di sini proses berhenti ya. Proses berhenti. Oke ya, itu dulu penjelasan dari saya untuk looping for. Nanti kita lanjutkan untuk membahas perulangan while ya. Oke.